dewa-dewa pada saat itu. Nah, sehingga di atas itu bangunan syukuran itu ada apa? Ada puncaknya ya. Nah, ada kuil, puncak tempat dewa, persembahan korban. Sebenarnya sangat jelas. Bapak Ibu bisa lihat ya begini. Ya, ini tempatnya. Jadi mereka di atas ini. Di atasnya seperti itu. Mereka mempersembahkan korban. Bisa lihat ya? Yang mungkin ya seperti ini dia. Jadi ada tangga dari sini, dari bawah ini naik ke atas. Nah, ketika mereka beribadah mempersembahkan korban ke atas ini, harus berlutut kepada Allah kepada dewa mereka. Makanya dikatakan dalam Bukti yang itu berupa sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Karena orang Israel atau bangsa pada saat itu mereka menggunakan sebuah ini bisa mencapai atau bertemu dengan Allah mereka atau dewa mereka dengan berbagai cara. Betul ya, ketika manusia membangun baik, bukan baik Allah, membangun menara Babel. Nah, di situ mereka ingin menyamai Tuhan Allah mereka. Jadi dengan usaha mereka ingin berusaha untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi kita sudah tahu bahwa dengan usaha manusia itu tidak bisa diselamatkan karena iman kita kepada Tuhan. Nah, di zaman Mesopotamia kuno dilakukan dengan cara membangun syukuran dan menempatkan dewanya pada kuil yang dibangun pada puncak dari dewa di dalam kuil itu. Jadi mereka sembah pada saat itu. Itu konteksnya di dalam ya bangsa Yahudi atau bangsa Israel pada saat itu. Sehingga dikatakan bahwa tetapi nanti akan melahirkan siapa lagi? Yehuda bersekutu dengan Tamar. Setelah itu dia setelah itu akan lahir Peres, dari Peres nanti akan lahir Mesias itu sendiri. Jadi ini adalah hal yang sangat penting. Hingga dikatakan pada pasal yang ke-28 dan 29, di ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-24 itu menceritakan tentang anak-anaknya Yakub. Jadi Bapak Ibu bisa baca di situ karena waktu kita yang tidak memadai. Ya, saya harus cepat menjelaskan itu. Di sini dikatakan nama anak-anaknya dari Lea. Ada Ruben, setelah Ruben Simeon, sudah Simeon itu Lewi Yehuda ada Dan, kemudian Naftali, Silpan, setelah itu Aser, setelah Aser Dina, dan setelah Dina Yusuf. Jadi ada berapa anaknya Yakub? Kalau kita lihat di dalam kita ada berapa? 12 atau 13? 12. Ya, ada 13 di situ ya, karena ada Dina, Kain dan Abel. Setelah itu Set, Enos, semua itu kita semua bicara kenapa tradisinya bangsa Israel pada saat itu. Sehingga sebenarnya ada 12, ada 13 di sini yang Yakub, tetapi 12 yang bicara. Kenapa? Nanti 12 ini, 12 anak Yakub akan menjadi bangsa yang besar, ya bangsa yang besar. Dan 12 anak Yakub ini mempunyai arti nama masing-masing. Saya akan bacakan dari ini sangat penting. Arti nama dari Ruben dalam Alkitab yaitu sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Itu arti nama dari Ruben. Kemudian arti nama dari Simeon, Tuhan telah mendengar. Arti nama dari Lewi, akan lebih erat kepadaku. Kemudian arti nama dari Yehuda, aku akan bersyukur kepada Tuhan. Arti nama dari Dan, Allah telah memberikan keadilan. Kemudian arti dari nama Naftali, menang. Arti nama dari Gad, mujur telah datang. Loaser, aku ini bahagia. Isakar, Allah telah memberikan kepadaku. Itu arti namanya. Arti nama dari Zebulun, Allah telah memberi hadiah yang indah kepadaku. Arti nama dari Yusuf, Allah telah menghapus airku. Dan arti nama dari Benyamin, anak kesayangan.
Benyamin itu adalah anak sayang. Sehingga itu membentuk suatu arti yang sangat luar biasa bagi kita. Saya akan bacakan. Jika kita menggabungkan ke 11 ayat, maka itu akan menjadi suatu kalimat yang akan memberi makna tentang Injil. Saya akan bacakan, ini sangat penting. Dimulai dari Ruben. Allah telah memperhatikan kesengsaraanku yang hidup di dalam dosa. Oleh karena Ia telah mendengarku, sehingga Ia ingin lebih heran kepadaku. Namun tidak bisa, sebab ada dosa sehingga Ia mengirim Yesus Kristus dari keturunan Yehuda, sehingga kita bersyukur. Sebab melalui Yesus mati di atas kayu salib, Ia telah menunjukkan keadilannya. Sehingga Ia menang, maka kita juga menang. Sebab dari mengatakan wujud atau berkat telah datang, yaitu keselamatan kita menjadi orang yang berbahagia. Oleh karena Allah telah memberi upah, yaitu hadiah yang indah, yaitu surga. Sehingga jika kita sudah ada di surga, kita akan mengakui bahwa Tuhan telah menghapus air atau kutuk. Oleh karena di surga tidak ada lagi kesusahan, air mata, serta kematian. Itu arti nama dari anak yang jadi dalam bahasa penting dan akhirnya itu menunjukkan kepada Injil yang murni. Inti Injil, bagaimana Yesus memperhatikan kesengsaraan kita. Kita adalah orang yang tidak layak, tetapi Yesus melayani kita untuk datang di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah hal sangat penting. Baiklah, kita terus menyadari bagaimana pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Oke, silahkan dilanjutkan oleh Tio. Jadi Bapak Ibu terus belajar dan terus memahami bagaimana karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Oke, baik, jadi kita sekarang masuk di dalam pasal yang ke-31. Di dalam pasal yang ke-31 ini, di situ ada menceritakan tentang Yakub lari meninggalkan Laban. Jadi kita sudah belajar tadi panjang lebar bagaimana itu Yakub pergi ke rumah Laban. Nah, di pasal yang ke-31 ini itu menceritakan Yakub lari meninggalkan Laban. Nah, mengapa demikian? Karena pada saat itu kehidupan Yakub di rumah Laban itu sungguh diberkati oleh Tuhan. Mengapa? Karena ketika Yakub berada di rumah Laban, kehidupan Yakub itu sangat baik. Tuhan melimpahkan harta kepada Yakub, ternak-ternaknya banyak. Nah, sehingga pada saat itu anak-anak Laban ini mengatakan kepada Yakub bahwa Yakub itu bisa kaya karena harta dari kita. Sehingga pada saat itu hubungan antara Laban dengan Yakub, awalnya Laban ini sayang sama Yakub, tetapi gara-gara harta, maka hubungan antara Laban dengan Yakub ini itu agak sedikit rendah. Nah, itulah sebabnya Yakub pergi meninggalkan Laban. Nah, karena pada saat itu ketika Laban ini sifatnya sudah layak kepada Yakub, nah maka datanglah firman Tuhan kepada Yakub. Datanglah firman Tuhan kepada Yakub bahwa pulanglah kamu ke negeri nenek moyangmu, kembali ke tanah Kanaan. Karena ketika Yakub di rumah Laban itu bukan tanah Kanaan. Sehingga pada saat itu Tuhan berfirman kepada Yakub untuk apa? Untuk kembali ke tanah nenek moyangnya, dan Tuhan pun berjanji kepada Yakub bahwa Ia akan menyertai Yakub. Sehingga pada saat itu Yakub bergegas meninggalkan Laban. Dia membawa istrinya, bahkan anak-anaknya semuanya, harta bendanya semuanya dibawa oleh Laban. Dan ketika Yakub meninggalkan rumah Laban, Yakub ini tidak memberitahukan bahwa ia akan meninggalkan Laban. Dia tidak
membicarakan atau tidak pamit begitu kepada Laban. Dia langsung pergi saja meninggalkan Laban. Nah, ketika Yakub meninggalkan Laban ini, ada hal yang dilakukan. Ya, Bapak Ibu Shalom. Shalom. Alah, Ya, Bapak Ibu, ya, saya akan melanjutkan firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-35. Namun sedikit saya mereview dalam pasal yang ke-34, perikopnya itu Dina dan Sikem. Siapa itu Dina? Dina itu anaknya Yakub, dia anak perempuan. Dan pada saat itu seketika Yakub kembali ke Kanaan, dia berada di tempat yang bernama Sukot. Dan Sukot itu adalah tempat yang asing bagi mereka. Ya, jadi Sikem adalah anak raja di tempat mereka tinggal. Nah, satu ketika Dina sedang melakukan perkunjungan dan Sikem melihat Dina bahwa dia jatuh cinta kepada Dina dan dia memperkosa Dina. Kalau kita bisa melihat kenapa dalam kitab Kejadian menulis mengenai tentang hal ini, bukankah hal ini akan mengucilkan atau menajiskan daripada nama Yakub itu sendiri itu? Ya, kenapa di situ menulis tentang Dina itu diperkosa? Karena Dina itu adalah anak Yakub, sehingga di sini dikatakan bahwa nama Yakub tercemar. Tetapi Yakub itu adalah orang yang Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaannya. Ya, tentu saja itu dalam rencana Tuhan. Karena singkat cerita, ketika pada saat itu Dina telah diperkosa dan kakak-kakak Dina panas hati dan dia ingin membalas apa yang dilakukan oleh Sikem, sehingga mereka menumpas seluruh orang-orang laki-laki yang berada di Sikem. Dan pada saat peristiwa itu telah terjadi, maka takutlah Yakub. Dia menyadari bahwa dia adalah bangsa suku yang kecil, yang dimana ketika orang-orang mendengar tentang berita yang anak-anaknya lakukan, pastilah semua orang yang akan datang menghukum kita dan menghabisi kita juga. Seperti ada tindakan balas, ya, maksudnya perlakuan ini adalah hal yang tidak pantas kalau bukan sehingga mereka membalas perbuatan yang mereka lakukan. Itu yang terjadi dan ini terjadi dalam rencana Tuhan. Mengapa? Kita ingat kembali dalam pasal yang ke-28 pada saat Yakub lari dari Esau kakaknya, ia pernah bernasar kepada Tuhan bahwa jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, ku beritahu kepada Lot itu dimakan dan pakaian itu dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allah dan batu yang kuberikan sebagai tubuh tinggi akan menjadi rumah Allah. Ini adalah nasar Yakub pada saat itu ia memiliki pergumulan di mana ia lari dari anak Esau. Tetapi ketika Tuhan Allah menyertai Yakub dalam perjalanan dan Yakub menjadi orang yang berhasil, dia menjadi orang yang sangat kaya dan dia kembali ke kampung halamannya yaitu di Kanaan. Ia tidak kebetel, dia tidak menggenapi nasarnya kepada Tuhan, tetapi ia pergi ke tempat lain yang disebut tanah Sukot. Nah, melalui peristiwa Dina dan Sikem membuat Yakub menyadari bahwa dia pernah bernasar, ia telah berjanji kepada Tuhan pada saat ia berada dalam kesusahan. Oke, kita baca dalam ayat yang pertama, pasal yang ke-35, firman Tuhan berkata seperti ini. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakak. Ya, kalau kita berpikir, yang bernasar itu Yakub, tetapi kenapa Tuhan yang mengingatkan janji Yakub? Ini adalah kasih Tuhan, yang dimana kasih Tuhan ini menyatakan bahwa dia mengingatkan kepada Yakub bahwa kau pernah berjanji kepada saya sehingga pergilah ke Betel. Maka melalui peristiwa itu, pada saat Yakub takut
ketika berada di tempat itu, ia pun mengingat janjinya kepada Tuhan dan ia mendengarkan apa yang Tuhan Allah katakan dan ia akan pergi ke Betel sesuai dengan janjinya dahulu. Kita lanjut dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saya bacakan saja. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan ia telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Nah, pada saat itu dalam ayat yang kedua itu mengatakan bahwa ketika Tuhan Allah telah berfirman kepada Yakub, langsung Yakub melakukan apa yang Tuhan Allah perintahkan kepadanya mengenai tentang dewa-dewa asing yang berada di tempatnya, yang mengatakan bahwa